Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi Lu'lu'il Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Islamu Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu lamma raja'al ansarul allazina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati ats-tsaniyah ilal madinati azharul islam biha wada'u ahlihim ilaih wa kana fi qaumihim baqaya min syuyukhin lahum ala dinihim minasyirki minhum Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu min sadati bani Salimata wa ashrafihim wa kana bunuhu Mu'adzun syahidal aqabah wa baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita telah menjelaskan tentang Bai'at Aqabah kedua. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ini dengan apa yang terjadi setelah 70 orang dari kaum Ansar membaiat Nabi yang mulia SAW pada Bai'at Aqabah yang kedua, yaitu tentang kisah keislaman Amr bin Jamuh. Tatkala kaum Ansar yang membaiat Rasulullah SAW di kota Mekah, baiat yang kedua tiba di kota Madinah, maka mereka menampakkan Islam dengan terang-terangan. Dan bahkan mereka mendakwahi penduduk kota Madinah agar memeluk Islam. Dan di antara penduduk kota Madinah masih ada bersisa sebagian orang-orang tua yang memiliki pengaruh kedudukan di atas kesyirikan. Bagaimana kita ketahui, bagi orang-orang yang telah berumur, mereka tidak mudah menerima sesuatu yang baru. Karena itulah kau lihat yang masuk memeluk agama Islam adalah orang-orang yang mereka masih muda. Adapun yang sudah tua, yang sudah berumur, untuk merubahnya berat, tak mudah, kecuali yang Allah beri taufik. Amr bin Jamuh adalah bagian daripada senior penduduk kota Ansar, dan dia adalah merupakan pemimpin di suku Bani Salimah. Dan dia adalah orang yang mulia di antara mereka. Meski dia dalam keadaan musyrik, tapi putranya Mu'adz bin Jamuh ikut dalam Bai'at Aqabah yang kedua, membaiat Rasulullah SAW untuk setia membela beliau sallallahu alaihi wasallam manakala beliau hijrah. Na'am. Wa kana Amr qad ittakhadha fi darihi sanaman min khashabin yuqalu lahu Manatun kama kana al-ashrafu yasna'una falamma aslama fityanu bani Salimata Mu'adz bin Jabal wa ibnuhu Mu'adz bin Amr fi fityanin minhum mimman aslama wa syahidal aqabah kanu yudulijuna bil-laili ala sonami Amr bin Jamuh fayahmilunahu fayatrahunahu fi ba'di hufari bani Salimata wa fiha izrun nasi munaqqasan ala ra'sihi fa iza asbaha Amr qala wailakum man ada ala ilahina hadhil lailah thumma yaghdu yaltamisuhu hatta iza wajadahu ghassalahu wa tahharahu wa tayyabahu thumma qala li sanami ama wallahi law a'lamu man fa'ala bika hadza la ukhziyannahu fa iza amsa wa nama Amr adaw alayhi fa'alu bihi misla dhalik fayaghdu
fayajiduhu fi misli ma kana fihi minal adha fayughassiluhu wa yutahhiruhu wa yutayyibuhu thumma ya'duna alaihi idza amsa fayaf'aluna bihi misla dhalik. Adapun kisah tentang Amr bin Jamuh, bagaimana keislamannya? Ya, dan Amr bin Jamuh ini memiliki berhala sebagaimana kebiasaan para pembesar kepala suku yang dibuat berhala tersebut dari bahan kayu. Ya, yang dipanggil dengan nama Manat. Manat itu adalah merupakan plesetan dari kata Allah Subhanahu wa taala Mannan, pemberi karunia dan nikmat. Mereka merubah-rubah nama Allah diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Uzzah dari kata-kata Aziz, Manat dari kata-kata Mannan. Ya. Maka patungnya ini bernama Mannan, bernama Manat. Terambil daripada nama Allah Al-Mannan. Uzzah daripada Aziz. Ya. Itu kebiasaan para pembesar. Tatkala masuk Islam, ya, para pemuda dari Bani Salimah bahkan ikut membaiat Rasulullah pada baiat Aqabah yang kedua. Di tengah-tengah mereka ada Mu'adz bin Jabal dan putranya sendiri Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Mereka adalah orang-orang yang ikut perang, yang mengikuti perjanjian baiat Aqabah kedua. Maka tatkala mereka telah tiba di kota Madinah, yakni Amr bin Jamuh ini punya berhala yang disimpan, diletakkan di satu tempat di altarnya. Kedua orang ini Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Jabal ingin memberitahukan kepada ayahnya bahwasanya apa yang disembahnya ini adalah hal yang sia-sia. Ya, manakala datang malam, ya maka mereka mengendap-endap dua orang laki-laki ini. Putranya Amr bin Jamuh namanya Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal dari Bani Salimah. Mereka mengendap-endap di malam hari, ya mereka mengambil patung tersebut dari atas altarnya dan mereka bawa dan mereka campakkan ya di sebagian tempat pembuangan sampah Bani Salimah yang dalamnya berbagai macam kotoran, bahkan kotoran manusia pun di sana ada. Alhamdulillah min dzalik. Dicampakkan patung dalam keadaan kepala ke bawah. Maka manakala datang waktu pagi, Amr kehilangan Tuhannya. Ya, musibah kehilangan Tuhan. Amr kehilangan Tuhan. Amr kehilangan Tuhannya. Tak ada faedah Tuhan yang hilang. Maka dia berkata, wailakum, celaka kalian. Man ada ala alihatina, man ada ala ilahina hadhil lailah. Siapa yang berani mengambil Tuhan kita malam hari ini? Ya, siapa yang berani mencuri Tuhan kita malam hari ini? Tuhan dicuri. Ya. Tsumma yaqdu yaltamisuh, sibuklah dia mencari Tuhannya. Inilah sesatnya kaum musyrikin. Dari zaman ke zaman sampai sampai detik ini. Yang mereka sembah adalah Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri, mereka pahat. Ada dari bahan kayu, ada dari bahan batu, mereka ukir, mereka buat bentuknya sesuka hati mereka. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan mereka, bukan Tuhan menciptakan mereka. Macam-macam bentuknya, ada yang matanya terbelalak, ada yang perutnya buncit, ada yang kumisnya, jenggotnya panjang, ada Tuhannya bawa pedang, ada Tuhannya bawa tombak. Ya, sebagian Tuhannya ya berbentuk binatang, na'udzubillah min dzalik. Tak ada faedah. Tuhan yang diciptakan oleh hamba-hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi begitulah akal ketika hilang. Ya. Untuk masalah dunia mereka cerdas luar biasa, bisa menerbangkan pesawat, membuat pesawat terbang. Tapi untuk bab agama, begitulah Allah membuat mati, tertutup, terkunci hati orang-orang kafir. Sehingga tak tahu lagi logika berpikir yang sehat. Bagaimana itu mereka anggap sebagai Tuhan. Yang mereka kultuskan, yang mereka sujud kepadanya, rukuk kepadanya. Ya, beginilah kondisi Amr bin Jamuh. Sebelum masuk Islam, pagi hari sibuk mencari Tuhannya kemana-mana. Ya, kehilangan Tuhan. Hatta idza wajadahu, dia cari kemana-mana, dapat juga akhirnya. Ternyata Tuhannya dibuang di tempat sampah Bani Salimah.
Dia ambil Tuhannya, dia cuci, dia bersihkan, dia kasih parfum supaya wangi itu Tuhan. Kemudian dia berkata kepada berhalanya itu, "Ama wallahi, demi Allah, lau a'lamu man fa'ala bika hadza la ukhziyannahu." Demi Allah aku bersumpah, kalau aku tahu siapa yang berani menyampakkan kau seperti ini, pasti aku akan hinakan dia. Ya. Ketika datang masanya, malam hari kembali, kedua putranya dan sahabatnya ini, mencuri Tuhan itu kembali dan melakukan hal yang sama. Mereka ambil, mereka buang di tempat sampah. Besok hari dia langsung mencari tempat, tak ada kemana-mana, ke tempat semula ada lagi. Dia ambil, dia cuci, dia bersihkan, dia beri parfum, dia kembalikan lagi. Besok kali ketiga tetap Tuhannya hilang. Udah 3 hari Tuhannya hilang. Hilang, Tuhannya pergi ke tong sampah, melumuri kepala Tuhannya dengan kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Falamma aktsaru alai istakhrajahu min haitsu alqawhu yawman faqassalahu wa tahharahu wa tayyabahu summa jaa bisayfihi fa'allaqahu alayhi summa qala lis-sanami inni wallahi la a'lamu man yasna'u bika ma ara fa in kana fika khairun famtani' fa hadha as-sayfu ma'aka falamma amsa wa nama amar ghadaw alayhi adaw alayhi fa akhazu sayfa fi unuqihi summa akhazu kalban maitan faqaranuhu bihi bihablin summa alqawhu fi bi'rin min abari bani salimata fiha izarun nas wa ghada Ammar bin Jamuh falam yajiduhu fi makanihi allazi kana bihi fa kharaja yatba'uhu hatta wajadahu fi tilkal bi'ri munaqqasan makrunan bikalbin maitin falamma ra'ahu wa abasarahu sha'nahu wa bana lahu sawabuhu wa raja'a ilaihi aqluhu wa alima annaha asnamun la tadurru wa la tanfa pama in kallamahu min pama in kallam. Tatkala mereka berulang-ulang melakukan hal tersebut, dan dia pun berulang-ulang membersihkan Tuhannya, mencucinya, memberikan parfum kepadanya, maka kali yang keempat dia tak sanggup lagi menjaga Tuhan. Capek hamba menjaga Tuhan. Maka dia ambil pedangnya, dia letakkan di leher Tuhannya. Dia katakan kepada berhala itu, "Inni wallahi la a'lam." Aku demi Allah tak tahu. "Man yasna'u bika ma ara." Siapa yang telah berani melecehkanmu seperti ini? Fa in kana fika khair. Andai kata engkau memiliki kebaikan, famtani, ini pedang, kau bela dirimu sendiri. Capek aku menjaga engkau Tuhan, tak sanggup lagi. Tak mungkin aku tak tidur semalam menjaga engkau terus. Inilah pedang, kau bela dirimu sendiri. Famtani, kau tahan dirimu. Dari orang-orang yang ingin mencurimu. Tatkala dia tidur kembali, kedua putranya dan sahabatnya ini, Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal, mengambil Tuhannya kali lebih pahit daripada sebelumnya. Mereka ambil pedang tersebut dari lehernya, kemudian mereka bawa Tuhan tersebut diikatkan dengan bangkai anjing. Dijadikan satu, bangkai anjing dengan Tuhan. Kemudian mereka campakkan salah satu sumur daripada sumur Bani Salimah yang tempat membuang sampah-sampah, bahkan kotoran manusia. Dan Ammar kembali sebagaimana biasa pagi hari kehilangan Tuhannya. Tak terdapat di tempatnya, maka dia langsung mencari Tuhannya. Dicarinya kemana-mana sampai dapati ada dalam sumur tua tersebut tempat pembuangan sampah. Dalam keadaan kepala tersungkur, terikat dengan bangkai anjing. Tatkala dia melihat Tuhan yang begitu hinanya, terikat dengan bangkai anjing, tersungkur, terkena kotoran-kotoran manusia, ketika itu kembalilah akal sehatnya. Terkadang perlu proses untuk mengembalikan akal sehat. Inilah prosesnya.
Ya, seketika kembalilah akal sehatnya dan dia tahu akhirnya ini memang berhala-berhala tak bermanfaat, tak berguna. Subhanallah. Kau tengoklah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum kafirin yang dicabut ya logika berpikir yang sehat, apapun mereka sembah. Dan kau tengok bagaimana para penyembah sapi, na'udzubillah min dzalik. Ya, yang mereka melumuri kotoran sapi kepada tubuhnya. Ya, mereka mandi dengan air kencing sapi. Bagaimana akal ketika telah hilang? Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ada lagi yang menyembah tikus. Di India sana ada satu kuil. Itu kuil adalah kuil dewa tikus. Di sana tikus sambil dibunuh. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Ya, dengan membawa berbagai macam makanan untuk tuhan-tuhan tikus ini. Tikus pun jadi tuhan. Tak ada kerja lagi. Tikus pun jadi tuhan. Kita tikus kita jadikan serangga yang membawa kotoran, mendatangkan berbagai macam penyakit. Mereka sembah. Subhanallah. Letakkan di sana tampan, padanya makanan, tikus datang berkerumun, mereka sujud kepada tikus-tikus itu. Allahu Akbar. Akal telah hilang. Ada lagi mereka punya kuil, itu khusus kuil itu isinya adalah kera-kera. Yaitu tuhan-tuhan kera. Semua disembah. Ya, sampai saat ini masih ada saja orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya butakan hatinya, tak tahu dengan logika saya berpikir bagaimana kok jadi Tuhan. Kera kok jadi Tuhan, sapi kok jadi Tuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam. Puji bagi Allah telah menunjuki kita kepada Islam. Allah memberikan kepada kita berpikir yang benar, yang sehat. Subhanallah. Tuhan itu yang mencipta, bukan yang dicipta. Tuhan tak pernah hilang, Tuhan tak pernah dijaga. Tak butuh dijaga. Dia yang menjaga makhluknya. Allahu Akbar. Fama in kallamahu, na'am. Fama in kallamahu man aslama min qaumi hatta aslama wa hasuna islamuhu radhiyallahu an wa qala hina istabana lahu rusydu yadhkuru sanamahu hadza wa ma kana min amrihi wa yashkurullaha allazi anqazahu mimma kana fihi minal ama wad-dalalati. Nah, fama in kallamahu min man aslam. Manakala dia telah melihat Tuhannya dicampakkan, diikat dengan bangkai anjing dalam kotoran-kotoran, ya. Maka ketika orang-orang yang telah masuk Islam melihat sudah ada perubahan pada akalnya, seketika mereka pun mendakwahinya. Dan dia pun masuk Islam dan Islamnya baik. Bahkan Amr bin Jamuh ini kakinya pincang. Pincangnya dahsyat, tak lurus, parah. Dan dia punya uzur untuk tidak ikut perang. Dalam perang Uhud, ketika itu dia izin kepada Nabi SAW untuk ikut berperang. Kata Nabi, Allah telah memberikan kepadamu uzur. Kata dia, ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga nanti. Aku ingin mati syahid. Ya, ketika itu ada dua putranya, kata mereka, ayah di rumah, ayah punya uzur. Kata tidak, dalam hal ini aku tak mau. Ya, mengalah dengan kalian. Akhirnya dia ikut perang Uhud dan dia pun terbunuh syahid dalam perang Uhud. Amr bin Jamuh. Ya. Tatkala telah kembali akal sehatnya, dia teringat bagaimana dahulu dia memperlakukan Tuhannya. Subhanallah. Ya. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya daripada ya kesesatan, akal yang tertutup, hati yang buta dan tersesat. Dia mengucapkan padanya bait-bait syair. Ya, wallahi law kunta ilahan, demi Allah sekiranya engkau itu benar Tuhan, lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran. Tak akan mungkin engkau dan bangkai anjing dua-duanya dicampakkan, bukan terikat dalam sumur tua itu. Uffin limalqaka ilahan mustadan al-ana fattashnaka an su'il ghaban. Ya, alangkah celakanya engkau Tuhan yang kedapatan dalam keadaan terbuang. Ya,
Alangkah meruginya orang-orang yang menyembah Tuhan semacammu. Alhamdulillahil aliyyil minan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Al-Wahibir Razak. Dialah Tuhan yang memberikan bagi manusia limpahan karunia-Nya, memberi rezeki. Dayyanuddin. Dialah yang akan menjadi Tuhan menghisab manusia di hari hisab. Walladzi anqadhani min qabli an akuna fi dhulmati qabrin murtahan. Dialah Tuhan yang telah menyelamatkanku ya, sebelum kegelapan kubur ya datang kepadaku menjemput diriku. Bi Ahmadil Mahdiyyin Nabiyil Mu'taman. Ya, dengan perantara Ahmad Nabi yang mendapat petunjuk yang amanah. Akhirnya dia pun masuk Islam, memeluk agama Islam setelah menggunakan akal sehatnya. Namun sayang banyak orang tak mau menggunakan akal sehat. Dalam bab akidah tak ada, tapi dalam bab dunia wah luar biasa sehatnya akalnya. Kau tengok kadang orang kafir berhasil membangun bisnisnya begitu dahsyat besar, detail dia hebat, dikuasai. Bahkan mungkin banyak ya aset-aset di satu negara itu dia yang memilikinya. Tapi dalam bab agama luar biasa dungunya. Subhanallah. Ya. Alhamdulillahi alladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada Islam. Naam. Khasaisul Madinatil Munawwarah qabla an nadkhula fi amril hijrati ila al-Madinati natakallamu an khasaisil Madinatil Munawwarati awwalan. Kana min hikmatillahi ta'ala fi ikhtiyaril Madinati daron lil hijrah wa markazan lid da'wah ada ma aradahu Allah ta'ala min ikrami ahliha wa asrarin la ya'lamuha illallah umurun minha. Kemudian kita berikutnya akan berbicara pada topik tentang keistimewaan kota Madinah, kekhususannya mengapa dipilih Allah sebagai tempat hijrah, markas Islam, darinya Islam tersebar. Ya, sebelum nanti kita menceritakan bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Nanti setelah Bai'at Aqabah kedua ini pasti setelah itu adalah kedatangan Nabi hijrah. Ya, sebelum kita menceritakan tentang hijrah Nabi SAW, kita akan menceritakan tentang keistimewaan kota Madinah. Di antara bentuk hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Madinah sebagai tempat hijrah dan markas darinya tersebar dakwah. Selain apa-apa yang menginginkan kebaikan bagi penghuninya, penduduknya, dan berbagai macam rahasia-rahasia lainnya yang Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan tentang keistimewaan kota Madinah. Namun diantaranya ada hal-hal yang dapat dipahami mengapa dia dipilih menjadi darul hijrah, tempat hijrah. Apa poin-poin itu? Naam. Minha annaha imtazat bitahassunin tabi'iyyin harbiyyin la tuzahimuha fi dhalika madinatun qaribatun fil jazirati fakanat harratul wabarati mutbiqatan 'alal madinati minan nahiyatil gharbiyati wa harratu waqimin mutbiqatan 'alal madinati minan nahiyati syarqiyyati wa kanatil mantiqatul syamaliyatu minal madinati hiya nahiyatul wahidatu maksyufah. Di antara keistimewaannya dari sisi strategi, kota Madinah ini menang dari sisi strategi geografis karena dia adalah merupakan kota yang benar-benar dikelilingi oleh gunung-gunung yang kokoh yang tak dapat dilalui dengan berjalan kaki maupun dengan unta, yang membuat dia seolah-olah dalam benteng. Ya, sehingga dalam strategi berperang tempatnya sangat berpengaruh. Karena itulah pada perang Ahzab tak berhasil kaum musyrikin dengan 10.000 pasukan untuk menghabisi penduduk kota Madinah karena semuanya sudah menjadi benteng. Ya. Fakanat harratul wabrah mutbiqatan 'alal Madinah. Gunung-gunung tinggi yang cadas, ya, itu meliputi kota Madinah. Batu-batu keras dari arah barat
وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية. Ya, dari arah timur pun demikian. Wa kanat al-mantiqatu asy-syamaliyah min al-Madinah hiya an-nahiyatul wahidah al-makshufah. Hanya dari satu arah saja yang terbuka, yaitu dari arah utara. Adapun selainnya dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, strategi. Karena itulah hanya pada tempat ini sajalah, dari arah utara sajalah kemungkinan kaum musyrikin datang ingin menyerang kota Madinah. Karena itulah mereka buat di sana parit besar yang sekarang masih ada tempatnya, tapi paritnya sudah tak ada lagi. Ya, masih disebut dengan tempat Khandak. Di sana sekarang dibangun masjid besar namanya Masjid Aisyah. Dahulu di sana ada berdiri musola kecil, 7 masjid kecil. Disebut orang-orang Masajidus Sab'ah. Tatkala kita tahun 90-an masih belajar di sana, kita masih mendapati 7 masjid ini ada. 7 masjid ini tempat destinasi kaum sufi dan kaum syiah. Akhirnya pemerintah memugar seluruhnya, semua masjid yang 7 ini dihapuskan, tak ada lagi karena Nabi tak ada pernah buat di sana. Ini peninggalan Turki Utsmani. Semuanya dihancurkan, dibangunlah masjid besar namanya Masjid Aisyah. Hanya ini sajalah yang terbuka, selainnya tertutup. Jadi strategi dari sisi geografisnya dia strategi untuk bertahan. كانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري وترتيب الصفوف. Ya, memang ada daerah-daerah lain yang bukan bergunung tapi penuh dengan kebun-kebun kurma. Ya, kebun-kebun kurma yang begitu rindangnya, sampai sekarang masih kita lihat kebun-kebun itu ada. Ya, tentunya hal semacam ini menyulitkan bagi para pasukan-pasukan luar yang ingin memerangi kota Madinah. Sulit bagi mereka masuk dari kebun-kebun tersebut yang banyak, yang lebat, tak sesuai dengan strategi perang. Ya. Nah, jika di daerah kita, negeri kita ini, strategi perang yang paling jitu adalah perang gerilya. Ya, sulit untuk ditaklukkan pasukan-pasukan semacam ini. Ya, sampai sekarang bahkan sebagian daripada pengacau-pengacau ya negeri kita ini, daerah Papua sana, mereka sulit untuk ditaklukkan karena mereka menggunakan strategi perang gerilya. Mereka tahu daerah, mereka tahu mana hutan. Ya. Dan ada pun kota Madinah demikian pula kondisinya. Nah, كانت خفارة عسكرية صغيرة كافية لإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. يقول ابن إسحاق كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشققة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. Ya, كانت خفارات عسكرية صغيرة. Ya, كافية لإفساد النظام العسكري. Rintangan-rintangan hal yang semacam ini cukup untuk merusak kesatuan para tentara-tentara. Di sana ada gunung-gunung terjal, batu-batunya kokoh tak bisa dilewati. Di sana juga ada kebun-kebun, di sana ada bangunan-bangunan. Karena itu Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya kota Madinah ini ya hanya sisi tertentu saja yang terbuka. Itulah dari sisi utara. Adapun selain daripada sisi utara ini semuanya tertutup dengan gunung-gunung cadas, tertutup dengan kebun-kebun kurma, tertutup dengan bangunan-bangunan rumah yang tidak memungkinkan mereka jalan dari arah sana untuk memerangi penduduk kota Madinah. Naam. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الهجرة إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين
la abataini wahumal labataini wahuma harrotani fahajaro man hajaro qibalal Madinah. Ya, mungkin karena itulah Nabi SAW pernah mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya hikmah kenapa Allah pilih sebagian darul hijrah kota Madinah. Kata Nabi, inni uritu darul hijratikum, aku ditunjukkan Allah tempat hijrah kalian. Dzata nakhlin, yang banyak padanya pohon-pohon kurma, baina labtaini, yang terdapat di antara dua gunung. Subhanallah. Gunung dan gunung. Kemudian pepohonan. Wahumal harratani. Itulah dua tempat. Fahajara man hajara qibal Madinah. Ya. Akhirnya berhijrahlah para sahabat ke kota Madinah tersebut. Yang strateginya begitu baiknya untuk strategi dalam berperang. Naam. Kana ahlul Madinati minal Ausi wal Khazraji ashaba nakhwatin wa ibain wa furusiyatin wa quwwatin wa syakimatin aliful hurriyata wa lam yakhdu'u li ahadin. Nah, berikutnya dari sisi manusianya, tadi sisi alamnya, sumber daya alamnya, SDA-nya. Adapun sisi manusianya, sumber daya manusianya, penduduk Madinah itu dalamnya ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Mereka terkenal adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan diri. Ya. Orang-orang yang tahan banting. Terbiasa yang namanya dalam berperang. Ya, memacu kuda. Memiliki kekuatan dan memiliki fanatik yang begitu kuatnya untuk membela diri dan membela sukunya. Mereka sudah terbiasa menjadi orang-orang merdeka, ya, dan mereka tak pernah tunduk kepada seorang pun. Terkenal peperangan antara Aus Khazraj ini bertahun-tahun memakan banyak korban, ya. Karena itulah mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah orang terbiasa perang. Engkau tak usah khawatir dengan kami. Kami telah mewarisi sifat ini sejak turun temurun. Ya, naam. Walam yakhdu'u li ahadin walam yadfa'u ila qabilatin aw hukumatin itawatan aw jibayatan. Wa qad jaa'a dzalika sharihan fil kalimati allati qalaha Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu an sayyidul Ausi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Khandaq. Dan karena mereka adalah bangsa yang begitu merdekanya, tak pernah tunduk kepada bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Tak pernah ada ceritanya mereka pernah membayar upeti apapun kepada bangsa lain. Tak pernah mereka membayar upeti, pajak, enggak pernah. Hal ini begitu terlihat dalam perkataan pemimpin mereka Sa'd bin Mu'adz pada peristiwa perang Khandaq. Dalam kondisi terjepit, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan, padahal jumlah pasukan kaum muslimin hanya 3.000 pasukan saja. Ketika itu Nabi ingin mengajak bermusyawarat kaum Ansar. Dia panggillah Sa'ad bin Ubadah, dia panggil Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi mengatakan, aku kasihan dengan kalian. Kalaulah kalian berdua setuju, aku akan berkata kepada Ghatafan. Ya, Ghatafan ini adalah kabilah Arab yang mereka terdiri pada perampok, penyamun, majing loncat. Mereka tak peduli urusan agama, yang penting uang, yang penting harta. Ghatafan ini telah diiming-imingi Yahudi, kalau kalian berhasil kita semua mengalahkan Muhammad, kita habisi mereka, kami janji setengah kurma kami untuk kalian. Menjanjikan kaum Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah karena mereka berkhianat. Yahudi inilah yang membuat Quraisy bertolong-tolongan dengan mereka menghabisi Islam kaum muslimin. Karena itulah kata Nabi, kalau kalian sudi, sekiranya kalian sudi, kita berikan sepertiga hasil daripada kurma kita kepada suku Ghatafan agar mereka pergi meninggalkan Quraisy dan Yahudi, agar berkurang. Jumlah mereka 3.000 orang.
Andai kata 3.000 ini mundur, tapi dengan syarat janji diberikan untuk mereka kurma-kurma Madinah, tinggal 7.000. Kalian enggak begitu sulit melawan 7.000 orang, kata Nabi SAW. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Nah, mari kita baca. Naam. Wa qad kunna nahnu wa haula'il qaumu 'ala asy-syirki billahi wa ibadatil awthan la na'budullaha wa la na'rifuhu wa hum la yatma'una an ya'kulu minha tamratan illa qiran au bai'an. Ya Rasulullah, ya, setelah mereka bertanya, Rasulullah, ini strategi perang Anda ijtihad ataukah wahyu? Kata Nabi, ini hanyalah merupakan ijtihadku saja, ini bukan wahyu. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Demi Allah ya Rasul, kalau begitu kami tak sudi. Demi Allah, dulu kami masih dalam kesyirikan, kami tak kenal Allah, kami masih menyembah berhala. Ya, kami tak pernah memberikan kepada mereka dalam kehinaan satu buah kurma pun, kecuali akan berikan sebagai menjamu tamu, kurma sebagai menjamu tamu, ya, atau kami jual. Tapi untuk memberikan mereka cuma-cuma karena kami terhina, memberikan pajak, tak pernah ceritanya. Ya Rasulullah, demi Allah kami tak akan pernah memberikan kepada mereka kurma tersebut apapun terjadi. Jadi kata Nabi, kan sudah sepakat, kalau begitu jalankan. Ya, artinya mereka orang-orang yang mulia, tak pernah mereka tunduk kepada bangsa-bangsa lain, kabilah-kabilah lain. Ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ya, sudah jam 6 di kesempatan yang akan datang. Ya. Saya baca 2 paragraf terakhir. Waja'a fil Iqdil Farid, dalam kitab Al-Iqdil Farid disebutkan wa minal azdi al-ansar, dan dari kabilah besar Azad ada kaum Ansar. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj, yang mana kedua-dua orang ini, Aus dan Khazraj, adalah anak dari Harithah bin Amr bin Amir. Jadi dua suku besar ini memiliki satu nenek moyang sama, itu Harithah bin Amr. Harithah bin Amr ini punya 2 anak, Aus dan Khazraj. Dari mereka lah lahir kabilah besar ini. Wahum azzun nasi anfusan, mereka lah ya orang-orang yang begitu mulia jiwanya, wa asyrafuhum himaman, yang paling dahsyat keinginan kerasnya, besar yakni kemauannya. Walam yu'addu ina itawatan qattu ila hadil muluk, tak pernah selama-lamanya mereka tunduk memberikan apapun pajak upeti kepada raja manapun. Fakanatil Madinatu likulli dzalik aslaha makanan hijrah terus. Karena itulah Madinah merupakan tempat yang paling strategi untuk hijrahnya Rasulullah SAW wa ashabihi, dan untuk para sahabat-sahabatnya. Wa ittikhadhihim laha daran wa qararan, merupakan tempat yang strategis, menjadi tempat di sanalah dipusatkan Islam hatta yaqwal Islam, sehingga dengannya Islam pun menjadi kuat. Wa yashuqqu tariqahu ilal amam, dengan itulah dia berhasil membentangkan jalan ke depan. Wa yaftahul jazirah, bahkan menaklukkan jazirah Arabiyah. Thumma yaftahul alam al-mutamaddin, dan dari situlah bergerak Islam ini membuka seluruh alam lain yang berkembang. Inilah sebabnya kota Madinah menjadi negeri yang dipilih untuk hijrah. InsyaAllah minggu akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang hijrah. Ya, untuk itu jilid yang kedua. Ini udah habis 1 buku nih. Tak terasa kita. Ini ada 4 nih. Berarti 1 masih ada 3 lagi. Tak apa-apa lah, biar panjang kisah-kisah kita. Nanti banyak perang-perang sana enak-enak itu kisahnya. Sabar aja. Ya, jangan lupa datang Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.